Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya hari ini? Saya doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT hendaknya. Nah, anak yang saleh dan salehah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI di kelas 6. Hari ini adalah pertemuan kita pada bab kedua yang akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya hari kiamat itu tidak ada makhluk selain Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Namun Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi petunjuk kepada kita tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat itu. Nah, apa saja tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat itu? Ini akan kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil, kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Kita akan sebelumnya sudah mempelajari ya, apa itu kiamat kecil dan apa itu kiamat besar. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, saya akan jelaskan pada pelajaran hari ini adalah tentang tanda-tanda kiamat itu. Namun yang saya jelaskan adalah secara ringkasannya saja. Nanti untuk video lebih rincinya akan saya kasihkan link video tentang tanda-tanda hari kiamat kecil dan besar di link deskripsi pada video YouTube ini. Nah, untuk itu pada hari ini saya akan jelaskan tanda-tanda hari kiamat itu yang kecil maupun yang besar dengan secara ringkas saja. Apa saja itu tanda-tandanya? Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil yang pertama adalah banyak terjadinya pembunuhan. Pembunuhan merajalela di sana dimanapun ada pembunuhan gitu ya. Nah, yang kedua, ilmu lenyap di atas permukaan bumi ini. Ilmu lenyap itu maksudnya Allah mencabut ilmu itu dari meninggalnya para ulama yang ada di dunia ini. Meninggalnya para ulama nanti akan menyebabkan ilmu-ilmu agama akan hilang dari permukaan bumi ini dan manusia akan kembali menjadi kafir atau bagaimana. Nah, itu tanda-tanda kedua, ilmu lenyap dari atas permukaan bumi ini. Nah, yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil itu adalah gunung di Mekah mulai berlobang. Gunung di Mekah mulai berlobang. Maksudnya apa? Gunung di daerah Mekah, di Jazirah Arab, di sana sudah banyak dilakukan penggalian gunung itu digali untuk membuat terowongan. Terowongan di Mekah itu sudah banyak, lebih dari puluhan terowongan yang sudah dibuat. Nah, ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil juga. Nah, yang keempat, tanda-tanda kiamat kecil itu adalah berlomba membangun masjid yang mewah. Masjid dibangun dengan mewah, namun sayang jemaahnya sedikit. Masjidnya bagus tapi sayang jemaahnya sedikit. Ini tanda-tanda kiamat juga. Nah, yang kelima, tanda-tanda kiamat itu adalah banyak terjadi gempa bumi. Hampir setiap hari mungkin teman-teman kalau mengikuti situs BMKG ya, yang memprediksi terjadinya gempa itu, yang mencatat kapan terjadinya gempa dan berapa skala Richternya itu ada di catatan BMKG. Itu hampir setiap hari akan terjadi gempa, namun skala Richter tingkat kegoncangannya yang berbeda. Nah, ini yang kelima, banyak terjadi gempa bumi. Yang keenam, tanda-tanda hari kiamat kecil itu adalah amanah disia-siakan. Orang-orang, ini tentu orang-orang yang tidak bisa diberikan amanah, tentunya dia akan menyia-nyiakan amanahnya. Dia dipilih menjadi seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya, namun amanah yang dia amanahkan sebagai pemimpin atau sebagai yang dituakan, dia tidak kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh aturan pemerintah tersebut. Tanda kiamat yang kecil yang ketujuh adalah bangunan tinggi melebihi gunung. Bangunan tinggi melebihi gunung. Nah, teman-teman pernah melihat mungkin di Mekah. Di Mekah itu kan ada menara tinggi itu, menara tower yang tinggi. Itu merupakan menara tertinggi kedua di dunia. Yang pertama, yang paling tinggi itu ada di Dubai. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya seperti apa pada video yang akan saya bagikan di link deskripsi. Nah, yang ke-8,
tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu adalah pasar-pasar berdekatan, jaraknya sudah berdekatan, tidak terlalu jauh. Suatu pasar sudah ada lagi pasar yang lainnya, atau dengan deskripsi yang lain, pasar merajalela dengan cara sistem online. Semua pasar, semua toko berjualan berdekatan, hanya diklik beberapa saja sudah kelihatan toko-toko yang lainnya gitu ya, tinggal dipilih oleh masyarakat yang mau membelinya. Nah, yang ke-9 ciri-ciri kiamat kecil itu adalah munculnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum orang muslim, dia ibadahnya bagus namun suka mengkafirkan temannya yang sesama muslim yang pernah berbuat dosa besar seperti berbohong, berzina dan sebagainya. Dia kafirkan itu. Imannya itu hanya berada sampai di tenggorokan saja, tidak sampai ke dalam hati. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini ciri-ciri tanda-tanda kiamat kecil. Nanti biar lebih jelas bagaimana bentuk gambaran videonya, nanti kita lihat di link deskripsi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, berikutnya kita akan jelaskan juga secara ringkas tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini tanda-tanda sebelum malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakalanya dan seluruh dunia akan menjadi hancur berantakan. Nah, tanda-tanda kiamat besar yang pertama adalah kemunculan Dajjal. Teman-teman tahu Dajjal ya? Manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang muncul nanti di akhir zaman, sehingga manusia siapapun yang melihatnya, keimanannya akan luluh dan akan mengikuti Dajjal tersebut. Nah, untuk lebih rinci nanti kita lihat videonya. Nah, yang kedua, setelah munculnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini merupakan silsilah dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang muncul untuk memerangi Dajjal. Bersama siapa? Nah, yang ketiga, munculnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi bersama Nabi Isa akan bekerja sama untuk memerangi Dajjal. Nanti di saat itulah Dajjal akan terbunuh oleh Nabi Isa. Yang keempat, teman-teman, tanda-tanda kiamat besar adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia biasa, namun dia memiliki sifat menghancurkan gitu ya. Maksudnya dia sifatnya itu segala sesuatu dia bunuh atau gimana gitu ya. Segala sesuatu yang dia lihat dia bunuh, kecuali kaum dia sendiri, kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini dia sekarang berada dalam tembok yang di dalam ruangan tembok dari suatu tempat yang dikurung oleh pada zaman Nabi Zulkarnain dulu. Pada saat sekarang temboknya itu dalam menurut hadis Nabi sudah berlubang sebesar lubang antara jari induk dengan jari telunjuk yang dibuat seperti ini. Dia bisa melihat keluar dunia kita, namun belum bisa keluar sebelum waktunya Allah izinkan dia untuk keluar. Nah, yang kelima, setelah Ya'juj ini dan Ma'juj ini keluar yang menghancurkan manusia yang dilihatnya dan semua alam semesta yang dilaluinya, yang kelima akan muncul tanda yang kelima hari kiamat itu adalah keluarnya binatang melata atau yang disebut dengan Dabbatul Ardi. Keluarnya binatang melata yang disebut dengan Dabbatul Ardi. Binatang ini bisa berbicara yang akan menasihati manusia untuk beriman kepada Allah. Nah, teman-teman yang mata Allah, tanda-tanda yang keenam setelah kemunculan Dabbatul Ardi tadi, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan ini dia berurutan, berderetan keluarnya, yaitu longsornya atau tenggelamnya wilayah timur, tenggelamnya wilayah barat atau longsornya wilayah barat, dan longsornya wilayah Jazirah Arab. Ini tanda ke-6, ke-7, ke-8 dia berbarengan, berurutan gitu ya, turunnya secara cepat, tidak ada jarak. Nah, yang ke-9, tanda-tanda kiamat yang besar yang ke-9 adalah keluarnya api dari negeri atau kota Aden yang berada di daerah Yaman. Nah, api ini bukan api biasa yang kita lihat seperti ini. Apinya tentu luar biasa, besarnya luar biasa, sehingga semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa melihatnya dari seluruh penjuru yang ada di atas muka bumi ini.
Nah, api ini akan menjadi penghalang atau penghalau manusia untuk menuju kepada suatu tempat. Kalau menurut ilmu yang Ustaz terima itu berkumpul nanti di daerah Palestina. Nah, yang ke-10, tanda-tanda kiamat besar yang ke-10 adalah terbitnya matahari dari tempat ia terbenam. Teman-teman tahu matahari terbit dari mana? Kalau sekarang gitu ya. Matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Nah, nanti ketika hari kiamat, matahari akan terbit sebaliknya. Dia terbit dari barat dan terbenam ke timur. Nah, maka dari itu, teman-teman, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, mari kita semua untuk senantiasa menanamkan akidah kita kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beriman juga tentang hari akhir ini pasti akan terjadi dengan cara tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, setelah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, setelah itulah malaikat Israfil yang Allah tugaskan untuk meniup trompet sangkakala yang ia akan memulai meniupkan trompet sangkakalanya yang pertama. Setelah ditiupnya trompet sangkakala yang pertama, maka terjadilah hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah. Manusia, seluruh bumi alam semesta ini akan hancur berantakan seperti yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya dalam surah Al-Qari'ah, bahwasanya manusia seperti gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, seperti anak-anak yang berterbangan manusianya gitu ya. Nah, maka dari itu sebelum kejadian itu terjadi, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan yang besar yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dan bisa mengambil pelajaran dari video ini. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk Ustadz sebagai pemateri, jika ada kesalahan dalam penyampaian Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.